Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7. Saya Firda Regita Cahyani dan teman-teman saya Aisyah, Arinda Oktantia Wijaya, Melani Veronica, dan Muhammad Maulana Malik Ibrahim. Di video kali ini kami akan mempresentasikan makalah kami tentang pengenalan software. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian software. Yang pertama, pengertian software secara umum. Software atau perangkat lunak adalah suatu bagian dari sistem komputer yang tidak memiliki wujud fisik dan tidak terlihat karena merupakan sekumpulan data elektronik yang disimpan dan diatur oleh komputer berupa program yang dapat menjalankan suatu perintah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian software menurut para ahli dan juga fungsi dari software itu sendiri. Yang pertama, saya akan membahas tentang pengertian software menurut para ahli terlebih dahulu. Ada beberapa ahli yang mengemukakan pendapatnya tentang pengertian software tersebut. Di antaranya yang pertama ada Wiwir Siswotomo. Menurutnya, software merupakan nyawa dari sebuah hardware atau komputer yang disebabkan karena tanpa adanya perangkat lunak tersebut, maka komputer hanyalah sebuah hardware yang mati dan tidak dapat digunakan. Yang kedua ada Roger S. Pressman. Menurutnya, software merupakan suatu perintah program di dalam sebuah komputer yang apabila dieksekusi oleh usernya akan memberikan fungsi serta untuk kerja seperti yang diinginkan oleh usernya. Dengan kata lain, perangkat lunak tersebut berfungsi untuk memberi perintah kepada komputer supaya bisa berfungsi secara optimal sesuai dengan perintah user. Dan yang ketiga ada Melvin Shafarijal Daulay. Menurutnya, pengertian software merupakan suatu perangkat yang berfungsi sebagai pengatur aktivitas kerja komputer serta seluruh instruksi yang mengarah pada sistem komputer yang menjembatani interaksi antara user dengan penggunanya. Kemudian, fungsi software. Pada dasarnya, fungsi utama dari software ialah untuk membuat komputer bisa menjalankan perintah dari user. Fungsi software diantaranya, yang pertama, menyediakan fungsi dasar dari sebuah komputer sehingga bisa dioperasikan. Misalnya, ketersediaan sistem operasi serta sistem pendukung pada komputer. Yang kedua, mengatur tiap-tiap hardware yang terdapat pada komputer sehingga bisa bekerja secara simultan. Yang ketiga, menjadi penghubung antara beberapa perangkat lunak dengan hardware yang terdapat pada komputer. Dan yang keempat, sebagai penerjemah suatu perintah software lainnya ke dalam bahasa mesin, sehingga bisa dimengerti oleh hardware. Dan yang kelima, mengidentifikasi suatu program yang terdapat pada sebuah komputer. Nah, jadi sebuah komputer hanya bisa beroperasi apabila memiliki perangkat keras serta perangkat lunak saja di dalamnya. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Sekian, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan tentang materi klasifikasi software. Klasifikasi software itu terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama klasifikasi software berdasarkan jenis, dan yang kedua klasifikasi software berdasarkan distribusi. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang klasifikasi software berdasarkan jenis. Di dunia digital terdapat banyak jenis software yang dikembangkan untuk melakukan tujuan tertentu. Berdasarkan fungsinya dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama, sistem software dibuat untuk melakukan instruksi-instruksi terkait manajemen sistem komputer. Yang kedua, application software dibuat untuk melakukan instruksi-instruksi terkait pemenuhan kebutuhan pengguna. Nah, yang terakhir yaitu malicious software, yaitu dibuat untuk melakukan instruksi-instruksi terkait merusak sistem komputer atau pencurian informasi pengguna. Perkenalkan, nama saya Muhammad Maulana Malik Ibrahim dengan NIM 2010252100089. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang klasifikasi software berdasarkan distribusi. Yang pertama, freeware, yaitu software tanpa batas waktu tertentu. Biasanya software jenis ini memiliki fitur kurang lengkap dan tidak maksimal. Dan yang kedua, hardware, yaitu software yang bisa didapatkan dan digunakan secara gratis. Namun dengan kompensasi
adanya iklan yang muncul di komputer user. Yang ketiga, malware, yaitu software yang dianggap sebagai perusak sehingga bisa berbahaya jika software malware disalahgunakan. Yang keempat, open source, yaitu software yang kode sumbernya dapat dibuka, diubah, ditingkatkan, dan disebarluaskan. Biasanya software jenis ini dapat diperoleh secara gratis dan dapat dikembangkan oleh orang lain dengan lisensi GPL atau General Public Lisensi. Yang terakhir, yang kelima, spyware, yaitu perangkat lunak yang dibuat khusus untuk semata-mata segala aktivitas pengguna komputer. Biasanya software jenis ini banyak disalahgunakan seperti untuk mencari data dari komputer lain. Selanjutnya yaitu ada contoh dari software atau perangkat lunak. Contoh dari software atau perangkat lunak antara lain yang pertama yaitu ada Firefox. Firefox adalah peramban populer milik Mozilla yang tersedia untuk berbagai platform, termasuk Windows, Mac OS X, dan Linux pada desktop dan perangkat mobile Android. Dengan kompatibilitas yang luas, teknologi web terbaru, dan alat pengembangan yang kuat, Firefox adalah yang terbesar untuk pengguna dan pengembang web. Selanjutnya yang kedua ada Google Chrome. Google Chrome adalah salah satu produk hasil pengembangan perusahaan Google yang tersedia sebagai web browser maupun di Android. Fungsi utama browser ini adalah untuk menjelajah berbagai web untuk kebutuhan berkirim email, layanan sosial media, search engine, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu ada Microsoft Word. Microsoft Word adalah perangkat lunak pengolah kata atau word processor andalan Microsoft. Microsoft Word merupakan program aplikasi pengolah data berupa huruf atau angka yang dipergunakan untuk keperluan bisnis, pekerjaan, pembuatan laporan, pembuatan dokumen, makalah, skripsi, atau hal yang lain yang berkaitan dengan tulis-menulis. Yang keempat yaitu ada Microsoft Excel. Microsoft Excel adalah sebuah program aplikasi lembar kerja yang dibuat dan didistribusikan oleh Microsoft Corporation yang dapat dijalankan pada Microsoft Windows dan Mac OS. Aplikasi ini merupakan bagian dari Microsoft Office System. Microsoft Excel secara fundamental menggunakan spreadsheet untuk memanajemen data serta melakukan fungsi-fungsi Excel yang lebih dikenal dengan formula Excel. Excel merupakan program spreadsheet elektronik. Spreadsheet adalah kumpulan dari sel yang terdiri atas baris dan kolom tempat untuk memasukkan angka pada Microsoft Excel. Yang terakhir yaitu ada PowerPoint. PowerPoint adalah sebuah program aplikasi Microsoft Office yang berguna sebagai media presentasi dengan menggunakan beberapa slide. Aplikasi ini sangat digemari dan banyak digunakan dari berbagai kalangan, baik itu pelajar, perkantoran dan bisnis, pendidik atau trainer. Kehadiran PowerPoint membuat sebuah presentasi berjalan lebih mudah dengan dukungan fitur yang sangat menarik dan canggih. Fitur template dan desain juga akan mempercantik sebuah presentasi PowerPoint. Itulah pembahasan mengenai pengenalan software yang dapat kami sampaikan. Kami minta maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan kata atau kalimat, dan kami ucapkan terima kasih karena telah menonton video kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.